Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas garis dan sudut. Nah, yang pertama kita akan membahas garis. Nah, garis itu dapat terbentuk jika ada dua titik yang dihubungkan. Jadi, kalau kita ingin membuat garis, minimal harus mempunyai dua titik. Kalau hanya satu titik, kita tidak bisa membuat garis. Nah, sekarang perhatikan. Misalnya, di sini ya ada titik A. Di sini ada titik B. Nah, kedua titik ini akan kita hubungkan. Nah, maka di sini akan terbentuk sebuah garis. Nah, contohnya lagi, misalnya di sini ada titik ya, misalnya di sini ada titik E, di sini ada titik F. Nah, kedua titik ini akan kita hubungkan. Nah, di sini juga akan terbentuk sebuah garis ya. Jadi kalau garis tadi ya minimal membuat garis harus ada dua titik. Satu titik tidak bisa dibuat sebuah garis, itu ya. Selanjutnya, kedudukan dua garis. Nah, yang pertama, garis yang berpotongan ya, seperti ini. Garis A dan garis B ini saling berpotongan. Nah, karena berpotongan, maka di sini ada titik potongnya ya. Di sini ada titik potong. Ya, itu. Jadi garis yang saling berpotongan itu seperti ini ya. Nah, selanjutnya garis yang berimpit. Nah, garis yang berimpit itu seperti apa? Nah, misalnya di sini. Nah, maaf kurang lurus. Nah, di sini Bu Heni membuat garis P. Nah, selanjutnya di sini lagi. Nah, mepet ya. Di sini Bu Heni membuat garis Q. Nah, antara garis P dan garis Q ini saling berimpit atau bisa dikatakan benar-benar mepet. Itu ya, itu garis yang saling berimpit. Nah, selanjutnya yang ketiga, garis sejajar. Nah, garis yang sejajar itu seperti apa? Nah, garis yang sejajar seperti ini. Misalnya di sini garis A. Di sini garis B. Nah, antara garis A dan B ini sejajar. Nah, garis yang sejajar itu jika ditarik terus diperpanjang, dia tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah berpotongan. Nah, jadi garis A ini sejajar dengan garis B. Nah, contohnya lagi, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, yang saling sejajar itu apa? Nah, misalnya kereta api itu sejajar terus ya, panjang sejajar terus ya. Nah, itu garis yang sejajar ya. Nah, selanjutnya garis yang saling tegak lurus. Nah, yang saling tegak lurus itu bagaimana? Nah, ini dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Nah, ini di sini 9 membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku ya. Nah, di sini juga ada titik potongnya. Itu ya. Nah, ini yang dinamakan garis yang saling tegak lurus itu. Selanjutnya kita membahas sudut ya. Nah, sudut itu apa? Nah, sudut itu daerah yang terbentuk oleh dua garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya gini. Ya, di sini garis OB. Di sini garis OA. Nah, sama-sama memiliki titik pangkal di titik O. Nah, ini sudutnya. Nah, ini sudut. Nah, alfa, ini saya beri nama alfa ya, ini sudutnya ya. Titik pangkalnya O, sama-sama memiliki titik pangkal di satu titik yaitu O, itu ya. Nah, sekarang titik ini, titik O ini dinamakan titik sudut ya, titik sudut. Nah, sedangkan garis OA
OB ya, garis OA OB ini dinamakan kaki sudut. Nah, ini saya tulis di sini. Kaki sudut. Ini ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip. Nah, sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat ya. Nah, kalau sudut 90 derajat kemarin, nah sudut 90 derajat seperti ini. Nah, siku-siku di sini ya. Di sini 90 derajat. Nah, siku-siku 90 derajat. Nah, jadi kalau sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, di sini sudut lancip. Nah, atau kita buat lagi yang lebih kecil. Nah, di sini. Nah, ini juga sudut lancip ya. Nah, selanjutnya yang kedua sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini sudut yang besarnya 90 derajat ya. Nah, seperti ini tadi. Nah, saya buat seperti ini. Nah, ini. Nah, di sini siku-siku ya. Nah, atau ini sini. Nah, di sini alfa 90 derajat. Di sini juga alfa 90 derajat. Nah, yang ketiga sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat ya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, kalau sudut 180 derajat kan seperti ini, lurus seperti ini ya. Nah, ini 180 derajat. Nah, sudut tumpul, sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Maaf, ini terlalu. Nah, di sini sudutnya. Nah, ini alfa. Nah, atau ini perhatikan. Nah, lebih ke sini lagi. Nah, ini dan ini ya. Nah, selanjutnya sudut lurus. Nah, sudut lurus itu tadi besarnya berapa? 180 derajat. Sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, di sini 180 derajat. Nah, selanjutnya sudut refleks. Nah, sudut refleks itu sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat kurang dari 360 derajat. Nah, misalnya seperti ini. Ya, ini. Nah, di sini. Nah, bukan yang ini loh ya, tapi ini sudutnya. Nah, ini. Ini misalnya beta. Nah, di sini inilah yang Beni Arsir ini sudut refleks ya. Atau ini misalnya seperti ini ya, ini. Nah, di sini. Nah, ini sudut beta yang ini. Nah, ini dinamakan sudut refleks. Itu ya. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antar sudut. Nah, yang pertama dua sudut berpelurus atau suplemen ya. Nah, misalnya di sini ada sudut alfa, di sini ada sudut beta. Nah, kalau dua sudut ini digabungkan akan menjadi sudut yang saling berpelurus. Jadi, nah besar sudut yang saling berpelurus berapa? 180 derajat ya. Jadi sudut alfa ditambah sudut beta sama dengan 180 derajat. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya perhatikan contoh. Nah, di sini sudut AOB besarnya 50 derajat. Nah, sekarang berapa besar sudut BOC? Nah, besarnya sudut ini berapa? Ya. Nah, jadi
Kalau kedua sudut ini dijumlahkan, hasilnya kan 180 ya. Jadi 180 dikurangi 50 derajat sama dengan 130 derajat. Itu ya. Jadi besar sudut BOC 130 derajat ya. Nah, selanjutnya yang kedua, dua sudut berpenyiku atau berkomplemen ya. Nah, ini maksudnya dua sudut ini ya, di sini misalnya sudut alfa dan beta, kalau dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Ini sudut yang saling berpenyiku. Nah, jadi sudut alfa ditambah sudut beta sama dengan 90 derajat ya. Nah, sekarang perhatikan contoh. Sudut EOF 30 derajat. Nah, berapa besar sudut DOE? Nah, berapa besarnya? Nah, jadi ini tadi 90, berarti 90 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi besar sudut DOC adalah berapa? 60 derajat. Tuh, ya. Selanjutnya yang ketiga, dua sudut bertolak belakang ya, seperti ini, bertolak belakang ya. Jadi kalau misalnya di sini perhatikan alfa ya, di sini beta. Nah, jadi dua ya sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama ya. Jadi sudut alfa sama dengan sudut beta karena bertolak belakang. Selanjutnya perhatikan contoh ya. Sudut ya HOI, misalnya di sini 30 derajat. Nah, berapa besar sudut GOC? Nah, karena bertolak belakang ya, ini jadi besarnya sama juga 30 derajat di sini ya. Tuh. Jadi di sini 30 derajat itu ya. Nah, selanjutnya dua sudut yang sehadap. Nah, perhatikan. Sudut ini, saya di sini sudut alfa. Di sini sudut beta. Nah, kedua sudut ini sama-sama menghadap ke sini ya. Ini besarnya sama ya. Kalau menghadap ke arah yang sama, maka besar sudut ini besarnya sama. Itu ya. Nah, selanjutnya perhatikan contoh ya. Misalnya sudut COE 130 derajat. Nah, tentukan besar sudut AOC. Nah, kalau di sini 130 derajat, berarti di sini berapa? Juga 130 derajat karena menghadap yang ke arah yang sama, ke sana, ya. Nah, sekarang yang ditanyakan sudut ini. Nah, kalau ini diteruskan ke sini, nah, akan membentuk sudut pelurus. Nah, besarnya berapa? 180 derajat. Nah, kalau di sini 130 derajat, maka di sini berapa? Nah, jelas di sini berapa? 50 derajat. Tuh ya. Nah, kalau di sini 50 derajat, berarti di sini sudut ini juga 50 derajat karena menghadap ke arah yang sama. Tuh, ya. Selanjutnya garis dalam segitiga. Nah, yang pertama garis tinggi. Nah, misalnya ya, garis tinggi itu misalnya ada sebuah segitiga, lalu ditarik garis dari salah satu sudut segitiga ke sisi yang lain dan akan membentuk sudut siku-siku. Nah, ini akan membentuk sudut siku-siku di sini. Nah, maka garis ini dinamakan garis tinggi. Ya. Garis tinggi. Itu ya. Nah, selanjutnya garis bagi. Nah, garis bagi itu apa? Artinya apa? Garis yang membagi segitiga menjadi dua sudut yang sama besar. Nah, ini. Nah, ini dengan ini besar sudutnya sama. Kalau di sini X, di sini juga
X. Nah, ini dinamakan garis bagi. Ya. Nah, selanjutnya garis berat. Nah, garis berat, garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga ke salah satu sisi segitiga, dan garis itu akan membagi sisi menjadi dua bagian yang sama. Nah, ini garis ini akan membagi sisi ini menjadi dua bagian yang sama, panjangnya sama. Ya, kalau di sini 3 cm, di sini juga 3 cm lah. Ini yang dinamakan dengan garis berat. Ya. Nah, selanjutnya garis sumbu, ya. Nah, garis sumbu bedanya apa dengan yang ini tadi? Nah, kalau garis sumbu itu ya garis yang ditarik dari sisi. Nah, sisinya ini panjangnya sama, ya, dari sini ini ke sini panjangnya sama. Nah, seperti ini. Nah, ini dinamakan garis sumbu. Ya, seperti ini. Nah, itulah anak-anakku, ya, pengenalan kita tentang garis dan sudut, ya. Mudah-mudahan kalian cepat memahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.